Kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada problem 2 ya. Bilangan bulat positif. Deskripsi soal. Buatlah program untuk mengecek apakah suatu bilangan bulat adalah bilangan positif. Ya, 1. Jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat positif, maka cetaklah bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat tersebut bukan merupakan bilangan bulat positif, maka ya nggak usah ngapa-ngapain. Jangan cetak apapun. Oke ya. Oke. Nah, format masukannya adalah sebuah bilangan bulat n ya. Kita akan masukkan definisikan sebagai variabelnya nanti. Di sini ada rentang dari min 100 sampai 100 ya. Kita pakai integer aja. Format keluaran suatu baris sesuai pada deskripsi soal. Oke. Nah, ini adalah program yang akan kita buat ya. Jadi selalu kita mulai dari tagar include stdio ya. Kemudian ini tidak akan ada efek apa-apa, tapi membantu kita untuk mengenali ini program apa ini. Program berlatih apakah bilangan bulat positif ya. Kita definisikan variabel integer ya, min int n. Jadi n ini adalah integer. Scanf ini memberi masukan ya. Ini seperti biasa %d kemudian dan n gitu ya. If jika n lebih besar dari 0 artinya positif ya kan. Print f bilangan bulat positif. Sudah gitu aja. Nah, kita coba. Ini Pak Ali sudah siapkan programnya. Nah, ini dia ya. Jadi sudah Pak Ali ketik biar kita bisa langsung eksekusi ya. Seperti biasa kita langsung saja build and run. Nah, kemudian langsung saja kita enter bilangan bulat positif. Nah, bagaimana jadinya kalau kita kasih negatif? Kita run, kita masukkan -4 misalnya, enter. Nah, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita tadi mencoba 3 dan -4 ya. Jadi kalau masukannya misalnya 3 ya bilangan bulat positif. Kalau minus berapapun ya yang keluarnya tidak mengeluarkan apa-apa ya. Memang programnya diminta seperti itu. Kita lanjutkan. Sekarang problem 3, jenis bilangan bulat. Deskripsi soal, buatlah program untuk apakah suatu bilangan bulat adalah bilangan positif, negatif atau 0. Jadi ini ada 3 kemungkinan sekarang. Jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat positif, cetak bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat negatif, cetak bilangan bulat negatif. Jika bilangan bulat tersebut merupakan bilangan bulat 0, cetak bilangan bulat 0. Seperti itu. Oke. Nah, format masukannya sama dengan tadi ya, kita pakai integer gitu saja ya. Format keluaran satu baris kalimat sesuai dengan deskripsi. Nanti akan kita coba -3, -5, 0 ya, dan minus berapa lah, 101 atau berapa, yang penting minus ya. Ya, oke. Programnya akan seperti ini. Program berlatih apakah bilangan bulat positif, negatif atau 0. Ya, seperti biasa tagar include standard io.h ya. Kita definisikan variabelnya ya. Jadi n itu dalam integer, kemudian kita masukkan n nilainya berapa pakai keyboard. If ya, jika n lebih besar dari 0 tulis bilangan bulat positif. Else if n lebih kecil dari 0 printf bilangan bulat negatif. Else ya, jadi kalau ini enggak ya else. Terakhir printf bilangan bulat 0 dan return. Sekarang kita coba. Ini adalah program yang kita akan jalankan. Program berlatih apakah positif, negatif atau 0 ya.
Di sini kita masukkan jika ya, if n lebih besar dari 0 bilangan bulat positif ya. Jadi di sini slash n nanti akan ada kayak spasi gitu. Else if ya bilangan bulat negatif, else bilangan bulat 0. Langsung kita build and run. Kita masukkan misalnya 33, kita enter bilangan bulat positif. Kita coba bilangan yang negatif sekarang, minus 5. Enter bilangan bulat negatif, ya kan? Coba kita masukkan 0. Enter bilangan bulat 0. Coba negatif tapi yang ukurannya besar. Nah, kita coba-coba aja. Minus 500, 66 misalnya, ya, enter bilangan bulat negatif, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pada soal berikutnya. Lanjut. Problem keempat, bila nama bulan. Nah, buatlah sebuah program yang menerima masukan bilangan bulat yang berada pada rentang dari 1 sampai 12 dan akan mencetak nama bulan yang sesuai dengan bilangan bulat tersebut. Apabila bilangan berada di luar rentang tersebut, cetak kalimat tidak ada bulan yang sesuai. Misalnya diketik bulan kan maksimal 12 ya, 13 atau 30 gitu ya, tidak ada yang sesuai. Format masukkan bilangan bulat ya berada di rentang seperti ini ya, kita tidak ngikuti seperti ini tidak apa-apa ya, rentangnya kita bikin aja integer gitu aja. Format keluaran satu baris kalimat sesuai dengan deskripsi soal. Programnya nanti kita masukkan 1, 3, 13 ya. Kalau 1 harusnya Januari, 3 harusnya Maret, 13 tidak ada harusnya ya, tidak ada bulan yang sesuai. Programnya akan panjang karena ada 12 bulan. Nah, kita paling enak kalau dalam kasus seperti ini kita pakai case ya. Jadi pakai bisa, tapi lebih enak pakai case. Ya, program berlatih nama bulan seperti biasa, tagger include standard IO ya. Kita definisikan n sebagai integer, kita baca inputan n ya. Switch n case 1 ya, kalau n kita masukkan 1 ngeprint Januari. Case 2 ya, kalau kita masukkan angka 2 kita tulis Februari. Case 3 kalau kita masukkan angka 3 Maret, terus ya sampai case ke 12 ya. Kalau kita masukkan n itu adalah 12 maka kita print Desember ya. Defaultnya kalau tidak 1 sampai 12 ya tidak ada bulan yang sesuai. Misalnya kita masukkan 0 itu tidak ada yang sesuai. Langsung saja kita coba. Nah, ini adalah programnya ya, program berlatih nama bulan ya. Kita akan masukkan n sebagai integer, kemudian switch ya, jika n1 Januari, 2 Februari dan seterusnya sampai 12 adalah Desember. Selain itu defaultnya adalah tidak ada bulan yang sesuai. Oke, langsung saja kita build and run. Tuh, ada yang kurang di sini. Nah, di sini tanda petiknya belum. Error missing terminating. Nah, kita kasih tanda petik di sini. Nah, kita build and run lagi. Nah, ini inputan 1 sudah masuk, kita langsung enter, harusnya keluar Januari, ya kan? Coba tadi disuruh nyoba 3 ya, untuk Maret 3. Nah, karena sekarang ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, kita coba bulan 8. Enter Agustus. Coba kita masukkan 0. Ada enggak bulan ke 0? Enggak ada kan? Masuk ke default nanti. Bulan ke 0. Tidak ada bulan yang sesuai. Atau kita masukkan 45. Bulan 45 bulan apa juga? 45. Nah, tidak ada bulan yang sesuai. Seperti itu ya.
Oke, kita kembali ke soal. Kita lanjut problem 5, mengecek sisi segitiga ya. Tahukah kalian bahwa sebuah segitiga hanya bisa dibangun apabila sisi terpanjangnya lebih kecil dari total kedua sisi yang lain. Jadi ini bentuk segitiga ya, bentuk segitiga seperti ini ya. Asal ya ini tambah ini ya, itu tidak harus lebih panjang dari segi ketiga, seperti itu. Kalau enggak ya enggak bisa bentuk segitiga nanti, gitu ya. Nah, Agria sedang membuat program untuk menghitung luas segitiga yang menerima masukan berupa 3 buah bilangan bulat yang merupakan panjang sisi segitiga tersebut. Akan tetapi Agria menyadari bahwa ia harus lebih dahulu memastikan ketiga panjang sisi yang dimasukkan benar-benar bisa membentuk sebuah segitiga. Oleh karena itu ia merancang sebuah algoritma dalam bentuk diagram alir berikut untuk mengecek apakah ketiga bilangan tersebut dapat membentuk segitiga. Tugas kalian adalah membantu Agria membuat program berdasarkan diagram alir tersebut. Ya. Nah, diagram alirnya tidak dimunculkan ya. Langsung saja kita program mengecek sisi segitiga. Ya. Alurnya seperti ini. Ya, seperti biasa, tagar include standard IO ya. Masukan adalah ada 3 variabel kita definisikan sebagai A, B, dan C. Ya, ketiga sisi segitiga. Ya. Kemudian ada variabel terbesar dan variabel total. Scanf ini inputan ya, semua dalam bentuk persen D gitu ya. Jadi kita masukkan nilai A, nilai B, nilai C, ini adalah membaca masukan ya. Jika A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, maka tentu saja yang terbesar adalah A ya. Else if jika B lebih besar dari A, B lebih besar dari C, maka yang terbesar adalah B. Else yang terbesar adalah C. Jadi A dicek, B dicek. Kalau A ternyata enggak, B enggak, ya masuk ke C, kan gitu ya. Total adalah ketiga sisi ya. Ketiga sisi segitiga A, B, dan C ini kita tambahkan ya. Kemudian perhitungannya adalah jika panjang yang terbesar itu lebih kecil dari total dikurangi panjang yang terbesar, artinya panjang yang terbesar ini lebih kecil daripada total ini. Total dikurangi yang terbesar tentu saja adalah kedua sisi yang lain ya. Mengecek sisi yang terpanjang. Maka printf valid. Jadi memang sisi yang terpanjang ini lebih pendek dari jumlah kedua sisi yang lain, kan gitu ya. Else tidak valid, berarti tidak bisa membentuk sebuah segitiga. Langsung kita coba sekarang di programnya. Ini adalah programnya ya. Selalu kita mulai dari include. Ini adalah keterangan saja yang warnanya abu-abu ya, tidak akan ditampilkan, tidak ada pengaruhnya ya, tapi membantu kita memahami. Oke, langsung saja ini kita build and run. Kalau ngomong segitiga yang paling fenomenal yang sering muncul itu adalah segitiga siku-siku 345 ya, pasti memenuhi harusnya. Coba A-nya 3 ya, terus B-nya kita isi 4 ya, C-nya kita isi 5 ya. Apakah valid? Valid. Bagaimana kalau kita balik-balik? Nah, 543 misalnya ya. 543 5 4 3 tetap valid, atau 435 dibolak-balik tetap valid kalau memang valid ya. Sekarang kita bikin yang nggak valid, misalnya 3410 gitu ya. 3 tambah 4 kan 7, 10 terlalu panjang ya, harusnya kurang dari 7, tapi kita bikin 3410 coba. 3 4 10. Apakah valid? Tidak valid, sesuai dengan program yang kita tuliskan. Oke. Nah, kita kembali. Maka kita sudah berhasil ya, program ini benar-benar jalan
ya. Sudah kita coba. Nah, ini adalah akhir dari video pembahasan kita. Kita nanti ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa as always subscribe bagi yang belum ya. Comment, share. Thank you.